Oke, selamat datang di kegiatan pelatihan Word. Kemarin sudah ada beberapa yang ikut ya, yang belum. Ya, yang udah ikut tinggal refresh lagi, yang belum dari apa ya, bentar saya buka dulu Word-nya. Saya jadiin co-host sama itu enggak? Pak, saya udah jadi co-host, Pak. Ya, ACC-in yang itu ya. Oke, Pak. Ya. Terus kalau mau direkam silahkan direkam ya. Oke ya. Bentar, saya share screen dulu. Oke, kelihatan kan? Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Ya, langsung kita mulai aja ya. Jadi buat semuanya silakan dibuka Word-nya. Udah dibuka Word-nya semua? Sudah, Pak. Oke, jadi pertama, jadi kalau misalkan kalian itu mengerjakan laporan atau mengerjakan makalah, dokumen ilmiah atau makalah, itu yang harus kalian lakukan adalah jangan ngerjain makalah tersebut secara manual. Jadi kalau bisa itu kalian langsung otomatis. Nah, cara otomatisnya, jadi pertama yang kalian lakukan itu adalah setting ukuran kertasnya. Itu di layout sini, page setup. Nah, kalian setting ukurannya sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau misalkan kan saya kemarin udah nge-share panduan petunjuk teknis pengerjaan skripsi di UTS, Teknik Industri UTS. Itu adalah setting yang kita gunakan adalah kirinya 4, atasnya 3, bawahnya 3, kanannya 3. Portrait, terus ukuran kertas adalah 4. Ingat ya, di sini 3 cm, 4 cm, 3 cm, 3 cm. Kalau yang masih ukurannya masih belum senti, silahkan diubah dulu dari inci ke senti. Bentar, ini di save dulu. Oke. Nah, cara ngubah ukuran kertas, jadi kalian kalau settingannya di sini, kalian pakainya adalah inci, cara settingnya adalah di file, di bagian option, nanti muncul toolbar seperti ini. Terus kalau udah, kalian klik advance, terus scroll ke bawah, di bagian display. Nah, kita show measurement of units in units of, itu kalian pilih sentimeter, jangan dipilih inci. Terus kalau udah oke, ntar dia settingan semuanya adalah senti. Ya, kalau udah, tadi ukuran kertas sudah disetting ya. Jadi caranya di page setup, terus di bagian page setup sini ada tanda panah ke bawah, diklik, di setting 3433, papernya adalah A4. Kalau udah oke, balik lagi ke home. Selanjutnya kalian harus setting di bagian normal. Jadi yang kalian lakukan adalah setting di bagian normal. Caranya adalah di bagian normal sini, itu diklik kanan, terus modify. Nah, di bagian kanan dan klik modify ini adalah jadi penulisan laporan kalian yang biasa kalian lakukan. Nah, kan kalau misalkan settingan bawaan daripada Word itu adalah Calibri 11 kan. Nah, kalian ubah settingannya menjadi Times New Roman terus 12. Sini warna tulisannya adalah automatic atau hitam. Terus di sini kalian pilih yang justify. Nah, setelah itu kalian buka di format, terus paragraf. Jadi kalau misalkan di laporan itu, jadi before after. Jadi kalau before after itu, jadi kalau before sebelum tulisan itu ntar dia ada spasi lebih banyak gitu. Nah, kalian pakai before afternya adalah 0. Terus
line spacing-nya adalah 1,5 lines. Terus ini masih di normal. Indentation-nya adalah first line sebanyak 1. Oke, sampai sini udah. Silahkan dicoba dulu. Udah, Pak. Bisa ngikutin kan dari layar? Dibagi 2 layarnya. Bisa, Pak. Udah. Nah, kalau udah, sekarang adalah di set di heading 1. Klik kanan. Modify. Jadi, kalau normal itu untuk isi. Kalau misalkan kalian ngerjain itu kan ada subbab, ada bab, ada subbab, ada sub-subbab, ada isi, ya kan? Nah, kalau di heading 1 itu adalah untuk bab. Jadi kayak bab 1 pendahuluan. Terus bab 2 ion pustaka. Nah, itu adalah pakainya heading 1. Terus kalau heading 2 itu untuk apa? Heading 2 itu untuk subbab. Untuk subbab. Subbab itu berarti 1.1, 1.2, 2.1 itu subbab. Terus kalau misalkan heading 3 untuk apa? Heading 3 itu untuk subbab. Itu biasanya untuk slash 2.2.1 kayak gitu. Kita coba aja ya. Jadi di heading 1 settingannya adalah automatic, bold, terus di sini ukurannya adalah 14 Times New Roman. Nah, dia di heading 1 itu pakainya yang center. Terus paragraf. Nah, kan tadi kan otomatis nih spesialnya. Nah, kalau misalkan di heading 1 spesialnya dimatiin ya. Jadi spesialnya adalah none. Before after-nya 0. Line spacing-nya 1,5, 1,5 lines. Oke. Nah, terus lanjut setting di heading 2. Modify. Sama hitam. Dia bold. Nah, kalau heading 2 itu kan berarti subbab atau 2.1. Nah, dia kan berarti dia pakainya yang justify. Ukurannya 12, bold, Times New Roman. Format, paragraf, 1,5 lines, before after-nya 0. First line-nya dihapus, di none. Oke. Udah, sampai sini udah semua. Sudah, Pak. Yang Sudah, kedua. Pak. Oke. Kalau udah, kita langsung coba dulu ya. Pertama kalian klik heading 1. Nah, terus kalian ketik daftar isi. Ntar dia otomatis. Jadi kalian klik heading 1 dulu, terus daftar isi di bold. Ntar dia pas di enter dia langsung otomatis jadi normal lagi. Nah, terus kalian bisa lihat, bisa cek apakah sudah jalan apa belum navigation-nya atau heading-nya, proses heading-nya. Caranya adalah klik view. Nah, di sini kalian checklist, kan di sini ada ruler. Rulernya di checklist buat nentuin penggarisnya di atas ini sama navigation pane. Nah, itu untuk melihat, oh sudah ada di sini heading-nya. Jadi heading-nya sudah berjalan apa belum, seperti itu. Terus, kalau udah, kalian klik enter satu kali lagi. Nah, habis itu kalian ke halaman selanjutnya. Nah, cara ke halaman selanjutnya kalian jangan pakai manual banyak kayak gini. Jangan, itu ntar kalau misalkan kalian beda nambah beberapa kalimat di layar di hal isi kalian, ntar paragrafnya turun kayak gitu. Ntar isinya turun. Caranya adalah diklik insert page break, itu untuk yang cepatnya. Tapi kalau misalkan kalian mau memperhatikan, misalkan beda paragraf, beda section. Nah, beda section itu berarti kayak misalkan yang satu seksi daftar, yang satu di seksi bab 1. Jadi misalkan penomoran babnya beda. Nah, itu cara supaya penomorannya beda itu di bagian layout, terus di sini di breaks. Nah, kalau breaks-nya page break itu kayak yang ini secara simpel cepat, insert page break. Itu di sini di layout, terus di break sini di page break. Nah, kalau misalkan mau di next page itu untuk yang section berikutnya gitu. Jadi section berikutnya itu sebagai contoh misal kalian itu ngerjain
Untuk daftar isi kan biasanya daftar isi kan pakai nomornya itu adalah I, pakai angka Romawi kan, I sampai misalkan X kayak gitu. Terus sedangkan di bab 1 itu pakainya angka 1, 1, 2, 3, mulai dari 1 lagi. Nah itu adalah caranya adalah mengklik next page. Nah sekarang kan kita masih di seksi daftar isi, masih daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Caranya adalah di page break aja, break page. Nah terus udah, lagi klik heading 1, diklik di caps lock, terus udah Iya, sudah tadi sore. tabel. Dia normal lagi, terus enter sekali lagi. Nah, kita insert lagi, terus page break lagi. Terus heading 1 lagi, terus buat lagi daftar. Enter lagi, enter sekali lagi. Nah, kita kan ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Misal, nah terus kita kan mau masuk ke bab 1. Nah, kalau misalkan mau masuk ke bab 1 kan beda penomoran halaman. Caranya tadi menggunakan breaks, layout, breaks, terus di bagian next page. Nah, mulai isi heading 1 lagi, terus tulis bab 1 atau bab I, pendahuluan. Nah, kalau misalkan kalian di sini ngekliknya enter, ini kalian ngeklik enter biasa, antara kan di sini kan ada dua nih, ada bab 1 pendahuluan, ada dua nih sendiri-sendiri. Nah, supaya ini masih tetap nyatu, caranya di delete dulu, nempel kayak gini, terus ditahan. Ntar dia ngefeknya adalah di daftar isi. Nah, sekarang kita bikin daftar isi dulu ya. Daftar isi itu kita balik lagi ke menu daftar isi. Sini. Nah, di menu daftar isi, tinggal caranya adalah gimana? Kan kita udah pakai heading 1 nih. Kita sudah menggunakan heading 1, udah pakai format heading, jadi udah muncul di sini headingnya. Nah, cara untuk memunculkan daftar isi adalah di bagian table of content. Tinggal diklik yang automatic table 1. Nanti otomatis keisi seperti ini. Tinggal dihapus bagian kontennya. Kan sudah terotomatis. Kiri. Jadi nggak terlalu menjorok ke kanan. Jadi kan kelihatan kan di sini bab 1 pendahuluan. Nah, sedangkan kalau misalkan kalian di sini pakainya enter, nggak pakai shift enter biasa kayak gini, jadi ada dua kan. Nah, ntar dia di daftar isinya kayak gini jadinya. Begitu, ya bab 1 sendiri, pendahuluan sendiri. Nah, kita kan nggak mau kayak gitu, jadi kita balik lagi ke sini. Jadi kalau misalkan kalian mau cepet nih, kenapa tujuannya di sini ada navigation panel? Jadi itu untuk mempermudah kalian mau langsung ke atas, jadi nggak perlu scroll kayak gini, nggak perlu buang-buang waktu. Jadi kalian bisa langsung klik daftar isi, pendahuluan langsung masuk ke pendahuluan, gitu. Tinggal di save, enter, norm balik lagi seperti ini. Yang di kanan update field, update entire table. Nah, kan ya. Ada yang mau tanya sampai sini? Tes 1 2. Ada yang mau tanyain sampai sini? Pak, coba bisa ulang di daftar isi coba Pak, buat yang bikin itu tuh. Di daftar isi Pak, buat bikin penomoran kayak gitu tuh Pak. Dia otomatis penomorannya. Jadi ini saya ulang ya, saya hapus dia. Saya hapus. Caranya gimana? Tadi kan kita udah bikin heading nih, heading 1 kan. Kita udah pakai udah pakai heading 1 nih. Mulai dari daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluannya jangan lupa bab 1, terus pas di pendahuluannya di shift enter ya, jangan cuma di enter aja. Nah, di daftar isinya cara memunculkannya gimana? Cara memunculkannya tinggal kalian di menu reference. Di sini ada nih, ada table of contents, ada insert footnote, ada search, citation, caption, mark entry, mark citation. Nah, caranya adalah di table of content. Kalian klik di sini, terus kalian klik yang automatic table 1. Ntar dia langsung otomatis muncul. Mulai dari nomornya, mulai dari
titik-titiknya, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, sama web satu pendahuluan, itu akan otomatis muncul seperti itu. Tinggal di kontennya dihapus. Nah, jadi seperti ini. Jadi buat yang bikin daftar isi nggak perlu namanya bikin manual lagi gitu. Di sini udah? Sudah, Pak. Udah, kita masuk ke isi ya. Udah nih kan sudah sampai sini, terus diantar, ntar dia otomatis masuk ke normal. Jika diantar lagi, jadi jeda dari atas ke bawah. Ini masih ada masih harus ada satu enter lagi dari pendahuluan. Nah, tinggal kalian buka file petunjuk. Mana petunjuk? Kalian buka file petunjuk teknis tugas akhir. Bentar ya, lebih. Nah, kalian buka. Nah, terus untuk isi bab satunya kalian copy dari yang bab satu sini aja. Kalian copy ini dari sini, dari tulis paragraf. Sampai ke yang sini. Silahkan di copy. Kalau susah bisa sedikit. Yang pasti kebalik, mungkin ada yang settingannya salah, beda seperti itu. Berantakan nih. Lagi. Nah, kan berantakan nih. Caranya supaya lebih rapi gimana? Tinggal kalian blok. Kalian blok sampai yang ini, terus tinggal diklik normal. Udah langsung rapi kan? Tinggal dirapihin ini aja, enter. Ya. Terus di blok, jangan lupa pakai page numbering. Jadi kalian kalau numbering itu jangan manual, kalian pakainya otomatis. Contoh kayak gini nih, latar belakang. Dia kan masuknya heading 2 nih, kalian blok dulu nih heading 2, kalian blok terus diklik heading 2. Nah, ini udah jadi kan. Nah, namun kan di sini kan latar belakangnya di sini sama ini beda kan, di sini titik ini sama ini. Terus nggak lurus nih. Nah, caranya adalah gimana? Caranya di bagian numbering. Jadi jangan lupa kalian setiap penomoran itu pakai numbering. Jangan manual. Diklik aja sini numbering. Terus di define new number format. Kalian isi di sini. Kalian isi di sini. Kan i titik satu titik awalnya. Diganti jawabnya i titik satu. Satunya tetap ada, dibiarin. Oke. Nanti dia muncul seperti ini. Yang sebelumnya i titik satunya. Arahin ininya, kursor yang ada di sini. Yang ada di sini diarahin, ini di sini, ini jadi satu, terus ini kan seperti itu. Nah, seperti ini. Terus untuk dia ini kan harus dia langsung muncul kan di sini latar belakang titik satu. Nah, supaya ininya sama, ini formatnya ini sama ini sama. Kalian nggak perlu ini disetting lagi kayak gini, diklik lagi sini terus disetting arahin lagi, tinggal diklik aja di sini di bagian latar belakang. Terus diklik format painter, dia antar format, berarti dia format itu disesuaikan. Nah, tinggal diarahin ke penelitian. Nah, ntar dia formatnya langsung sama. Seperti itu. Lanjutin kalian copy. Di bagian isi sininya. Kalian copy.
copy. Blok, klik normal, dia langsung otomatis. Nah, seperti ini. Nah, kalau kayak gini, kalau misalkan beda formatnya, tinggal dilurusin aja nanti ke sini. Nah, kita mainin aja sininya. Seperti itu. Ada mau tanyain? Dicoba dulu silahkan. Ada mau tanyain? Saya biasa ngomong sendiri. Ada yang mau tanyain nggak? Krik. Paham, Pak. Paham udah? Paham. Sampai sini udah ya. Terus ini jangan lupa di setiap antara titik 1.1 sama 1.2 itu harus ada enter. Jadi harus ada jeda kayak gini. Ini juga harus ada jeda. Jadi supaya lebih rapi. Nah, seperti itu. Ini kan beda nih. Ini harus kasih jeda. Udah, kalau udah sampai pojok sini. Di page insert, page break. Nah, page break itu supaya kalian ini nggak harus kalian loncat lagi 1, 2, 3, 4, 5. 3 sampai banyak enter terus pindah ke sini. Nanti kalau di sininya turun, di sininya kamu nambah paragraf, di sini bakal turun. Nah, caranya lah pakai page break itu. Jadi supaya nggak ada yang turun. Oke, lanjut. Coba sekarang kita masuk bab 2. Jadi tinggal di heading 1 lagi. Lagi bab 2-nya. Cari yang petunjuk. Misalkan bab pustaka ini bisa apa? Tinggal di blok aja, terus diklik normal. Nah, jadi dia sudah sesuai dengan format. Kalau udah, jangan lupa di insert page break, bikin lagi bab 3, copy lagi bab 3. Bab 3 itu ini bab 3-nya. Akan di copy. Ini masih berantakan nih, tinggal disesuaikan. Oke, yang terus yang 3.1-nya di blok, terus di heading 1. Di heading 2. Nah, terus yang ininya jangan lupa di define new number format, numberingnya. Terus karena di bab 3 jadi tulis 3 titik. Nah, ini langsung otomatis, ntar dia kan awalnya 3, ntar dia langsung otomatis jadi 1 lagi. Sehingga diarahin ininya. Udah, sip. Nah, misalkan kalian mau tambahin lagi di sini, di setelah sini dan seterusnya, terus baru di sini tambahin lagi, misalkan flowchart bab 2 flowchart bab 3.2, terus tinggal diisi klik sini, terus format printer, terus tinggal di blok, langsung 3.2 seperti itu. Jadi nggak usah di delete.
Tinjauan pustaka misalnya mau di sini paragraf 1 ada tulis misalkan teori tentang kan. Misal, jangan lupa di sini define new terus kalau sudah kayak gini jangan lupa diupdate di daftar isi, diklik daftar isinya, balik lagi ke daftar isi di sini di heading, terus di bagian headingnya tabel update entire tabel. Nah kayak gini kan berantakan. Di sininya rapi, tapi nanti isinya jadi nempel semua. Jadi tetap first line-nya tetap ininya harus dirapisin ke sini. Nah, di antara yang ini dirapisin. Ini hitamnya dirapisin. Terus untuk penomorannya gimana? Penomorannya kan ini masih 1, 2, 3, 4, 5, sampai 7 kan. Nah, kita kasih penomoran sekarang. Caranya adalah diklik di insert, terus di footer, edit footer. Nah, di sini bagian edit footer, terus kita masuk ke page number. Nah, bottom of page kalian pilih page number di sini bottom of page, pilih yang plain number 3 atau yang di pojok kanan. Ntar kan dia muncul satu kan, jangan lupa di blok. Biasanya dia udah kan karena kita New-Roman udah Times New Roman, dia otomatis Times New Roman. Nah, kan ini kan kita di daftar isi nih, daftar isi kan beda nih formatnya. Caranya tinggal di bagian sini klik, terus di desain. Nah, di sini page number-nya di format page number. Karena dia daftar isi, daftar tabel, daftar gambar itu adalah formatnya adalah angka Romawi kecil, jadi kalian pilih yang Romawi kecil. Nah, dia start at I, oke. Ntar dia otomatis dari I. Nah, terus langsung diklik di bagian sini, di heading-nya, klik di pendahuluan. Nah, di sini kan angkanya langsung 4 nih, dari angka 3 Romawi jadi angka 4 kan. Nah, kalian klik di sini 2 kali. Nah, benar ke numbering. Ntar di page number format, dia udah benernya 1, 2, 3 kan. Nah, jangan lupa diklik start at 1. Jadi jangan continuous from previous section. Jadi kalau continuous from previous section itu, jadi kita ngikut nomor terakhir di halaman sebelumnya. Jadi kan tadi halaman sebelumnya kan angka 3, walaupun 3-nya 3 Romawi kan. Nah, terhitungnya 3. Jadi dia mulai angka 4. Nah, supaya dia mulai lagi dari 1, kalian klik aja start at 1. Nah, oke. Terus, nah dia udah ke setting, udah keubah, dia di sini 3 Romawi, di sini 1, 2. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanyain? Ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Jadi untuk covernya gimana, Pak? Kan covernya kan ada ini. Kalau mau disatuin ke sini. Jadi satu file. Nah, kalian tinggal di paling pojok atas, dari paling atas. Makanya kalian mau bikin cover beda lagi nih. Formatnya nih, ya kan? Caranya adalah kalian ke daftar isi, klik yang paling pojok sini nih, sampai kursinya kedip-kedip kayak gini, di pojok, tinggal kalian layout, bricks, sama kayak tadi antara daftar isi sama bab 1 kan beda, ada di next page kan. Nah, kalian next page juga di sini. Nah, ini untuk apa?
untuk cover. Misalkan kalian mau bikin cover, misalnya kita ambil cover dari contoh ini ya, blok aja di sini contoh. Kayak gini nih, berantakan kan. Jangan lupa settingnya dibikin normal dulu. Nah, dia kan di sini, tapi di sini juga ada i lagi. Nah, yang di sini tinggal di klik. Nah, numbering di halaman pertama itu dibikin di sini different first page. Nah, dia ntar otomatis hilang. Nah, dibikin different first page. Jadi di sini. Nah, ada nih different first page. Jangan lupa di checklist. Di design different first page. Jadi nanti di halaman pertama tuh beda. Nah, jangan lupa di sini balikin lagi ininya di kesini kan. Terus pakai hidden. Nggak usah pakai hidden. Terus yang ini nggak bold. Kan 15. Coba nim siapa? Sebutin siapa nim siapa? Coba Miro nimnya berapa? Ini fotonya tuh kalian yang punya pedoman tuh tinggal diklik fotonya terus di paste. Kan namanya hitam kan. Itu kalau nggak salah bisa di paste spesial dijadiin picture hitam. Kenapa ya hitam ya? Tahun lulusnya 2021. Coba Mirul nimnya berapa Mirul? 1701 013 014 Pak. Berapa? 1701 Terus? 013 014. Misal judulnya perancangan Nah, bisa contoh. Terus cover ya itunya bentar. Misal kita ambil covernya, logonya. Nah, jadi kayak gini. Ini kan kebanyakan nih. Nah, jadi kayak gitu.
Nah, terus ini daftar isinya. Nah, terus daftar tabel, daftar gambar. Ini daftar tabelnya masih kosong, kita belum masuk ke daftar tabel. Udah keluar. Ada yang mau tanyain nggak? Ini jangan lupa ikutin format. Lo tinggal di copy paste juga, bisa tinggal diikutin format aja nomornya 14. Ini juga 14. Ini ukurannya dari fotonya 6,3 kali 6,3. Nanti tinggal di copy paste aja fotonya. Terus skripsi ada tulis sebagai salah satu syarat. Misalkan kalau yang laporan magang, ya laporan magang nggak usah pakai kayak gini. Ada yang mau tanyain sampai sini? Ada yang mau tanyain? Bingung? Tes. Ada yang mau ditanyain? Jadi navigation itu selain mempermudah kalian kemana-mana, tuh kayak kalian mau langsung ke lihat bab 3.2 nih, tinggal diklik aja langsung di bab 3.2. Kalian misalkan mau masuk ke daftar gambar, langsung diklik aja langsung ke daftar gambar. Selain itu juga mempermudah dalam pembuatan daftar isi gitu. Terus di daftar isi kalian tuh main-main di sini ya, main-main ini yang geser-geser. Jadi misalnya ini kurang ke sini, tinggal dikesiniin. Terus kalau yang ini supaya dia lebih rapi, misalnya mau ke kanannya juga bisa. Nah tuh dia otomatis langsung kegeser semua. Misalnya mau dikesiniin. Nah kayak gitu. Jadi bisa lebih rapi. Nah kayak gitu. Jadi biar lebih rapi. Udah? Kalau udah kita nyoba masuk ke pembuatan gambar ya. Oh ya ini kan belum nih masuk ke heading 3 nih. Jadi heading 3 itu nanti jadi kayak gini nih heading 3. Misal di bab 3.1 nih di sini nih, kan ini 3.1. Dan coba ke bab 3.1. Jangan lupa disetting dulu heading 3-nya, modify, automatic, bold, 12. Terus Times New Roman, formatnya paragraph, first line-nya none, before after-nya no, dan spacing-nya 1,5. Oke. Ininya udah justify automatic. Oke. Nah, tinggal misalkan di sini mau masukin nih sub-bab. Misalnya kita Nah, define-nya berarti di sini kan 3 nih. Berarti kan harus manual lagi. 3 baru angkanya. Oke, dia otomatis masuk ini. Jangan lupa ininya disetting ke kiriin. Nah, cuman kan dia sini kalau misalkan di kesiniin dia nggak bisa nih. No, dia pasti tetap gitu kan. Berarti yang di bagian sini harus disetting jadi lebih ke kanan. Misal 3.1 itu apa? Penjah misalkan kalau antara 3.1 sama 3.1 titik itu nggak perlu pakai jeda. Jadi kalau misalkan antar subbab itu pakai jeda, tapi antar subbab ke subbab itu nggak perlu pakai jeda. Terus di sini kan ada beda nih. Nah ini tinggal yang di bawah disetting aja di ke kananin. Nah satu subbab ini harus keganti semua, harus ngikutin format ini, harus agak ke kanan ya. Udah, sekarang kita masukin gambar. Jadi kan kita mau kita contoh dulu. Sorry, jangan gambar dulu deh, tabel dulu. Tadi kita nulis ada daftar tabel duluan kan.
Walaupun sebenarnya yang benar itu daftar tabel dulu apa daftar gambar dulu. Kalau di petunjuk kita yang digunakan adalah daftar tabel dulu, benar. Baru daftar gambar. Oke, pertama kita bikin tabel. Misal bikin tabel di bab 2. Nah, kalau misalkan bikin tabel itu lebih mudah daripada bikin sub-sub bab. Kenapa? Karena kalau bikin tabel itu dia langsung tabel, misalkan bab 1 berarti tabel 1 titik udah gitu. Sedangkan kalau di bab 2 berarti tinggal tabel 2 titik, bab 3 tinggal tabel 3 titik. Jadi nggak perlu ngeliat lagi misalkan subbab 1 misalkan bab 1 subbab 1 misalkan terbelakang ada tabel nih. Jadi nggak perlu bikin tabel 1 titik 1 titik 1 gitu. Nggak perlu kebanyakan. Jadi lebih mudah kayak gitu. Jadi tinggal di insert aja. Dari belakang sini tinggal di insert tabel sia sembarang aja. Dan nih bikin tabel nih. Nah, kalau udah tinggal di blok klik kanan di insert caption. Nah, di sini langsung muncul nih tabel berapa. Nah, kalau misalkan di sini kalian udah pernah bikin tabel itu lebih enak. Jadi kalian bikin setting nih. Misalkan kalau belum ada tinggal di new terus tulis tabel I gitu, I gede titik. Oke. Nah, dia langsung otomatis kayak gini, tabel I. Nah, ntar dia ada numbering otomatis di sini I titik 1. Oke. Nah, di sini langsung ke setting. Tapi kan tulisannya beda nih, karena kalian belum di setting di sini. Nah, jangan lupa di setting ini caption. Di bagian caption ya, di bagian caption klik kanan modify. Nah, kalau penomoran gambar atau tabel itu warnanya hitam, dia nggak di hitam. Terus dia center, ukurannya adalah 11. Jangan lupa dicek before after sama line spacingnya. Di sini line spacingnya 1,5 tetap 0,000. First line-nya non. Jangan lupa. Ya oke. Nah, dia langsung otomatis ke sini di setting I titik 1 ke belakang. Jangan lupa di control B-in lagi buat ngilangin boldnya. Dia kan otomatis bold. Misalkan ya gitu. Nah, terus masih di bab 2 misalkan muncul lagi masih bab 1 latar belakang muncul lagi nih tabel insert tabel, jangan lupa diklik insert caption, masih di tabel 1 tabel 2 nya apa, sepeda motor. Oke, nah ini di bab 1. Terus masuk ke bab 2, kita bikin tabel lagi. Misalkan sampai ini di insert tabel lagi. Di insert caption. Sekarang kan tabel 2 nih. Maksudnya kita cari tabel 2. Kalau yang udah ada tinggal diklik tabel 2. Kalau belum ada tinggal di new tabel. Ketik otomatis akan tadinya tabel pertama di bab kedua kayak gitu. Tinggal diklik misalkan ini kan makanan. Data, jangan lupa di Ctrl B yang tulisannya nggak gede. Banyak lemak. Nah, kalau di penomoran tabel itu kayak gini data makanan banyak lemak itu setiap katanya itu adalah caps lock atau kata setiap kata adalah huruf besar. Kalau misalkan kalian lupa di sini nyetingnya, lupa di sini udah keketik, jangan dihapus, di sini aja diklik capitalize each word. Artinya setiap kata itu capitalize di awal. Di lowercase jadi data makanan kecil. Cuman kalau misalkan sama gambar itu adalah capitalize each word. Nah, seperti ini. Ini kan tabel 2.1. Sekarang kita masuk ke tabel 3. Misal di sini. Kan insert caption. Sekarang bab 3.
Apa misalkan potensi bahaya. Nah, seperti itu. Dan nih kita udah bikin beberapa tabel kan. Ini 31, di bab 21, di bab 2. Nah, sekarang kita balik ke daftar tabel. Caranya gimana memunculkan daftar tabel? Caranya sama, tinggal diklik reference. Di sini kan tadi kan table of content, itu untuk konten secara keseluruhan. Nah, tadi kan kita udah bikin insert caption. Sekarang adalah insert table of figure. Tinggal di insert table of figure. Kalian pilih, tadi kan udah diklik nih tabel 1, berarti tinggal dari tabel 1. Oke, ntar dia langsung muncul lagi insert table of figure, tabel 2. Oke, lagi insert table of figure, tabel 3. Oke, kayak gitu. Terus ini supaya datanya lebih rapi ke pojok, tinggal tarik aja ke pojok, ininya dipojokin, posisi lurus. Nah, yang ini gimana? Tinggal di delete aja. Tapi ini, loh ini kok ngilang Pak gitu. Nah, lurus tinggal diklik di sini, diklik di sini, tinggal di format home, format painter, blok aja yang di sini. Tinggal di blok. Nah, langsung otomatis. Itu jangan lupa di sini tabel dia setelah daftar tabel dikasih enter supaya nggak nempel. Ini jangan sampai kita kerjain nempel ya, ini ketahuan banget. Mau tanyain nggak? Mungkin halamannya mungkin ada yang berubah, tinggal diklik kanan, update field, kan isi subbabnya nggak berubah, subbabnya berubah ya. Tinggal diklik kanan, update table, update entire table, ntar dia. Nah, yang ini kan ada update-nya 3.3.1, ini tinggal di kesini aja. Nah, ininya tinggal di sini. Nah, dia lebih rapi. Nah, kayak gitu. Jadi sekarang kita harus sudah lebih rapi. Ada yang mau ditanyakan? Tes 1, 2, 3. Ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa ini di daftar tabel. Ini kan nempel banget nih. Ini kan udah nih, nggak nempel kan. Dia ada spasinya udah 1,5. Di sini kan dia belum 1,5. Nah, di sini di blok ini 1,5. Ya udah deh. Nah, seperti itu. Ada yang mau tanya nggak? Tidur semua ya? Paham, Pak. Paham? Nah, kalau udah, tadi kan udah tabel, sekarang kita gambar. Sebenarnya nggak beda jauh gambar sama tabel. Misal di bab 1, di latar belakang kita kasih masukin tabel. Di sini di setelah tabel, kita masukin gambar. Insert, picture. Contoh nih, tinggal di ini jangan lupa digeser biar dari tengah. Jangan lupa klik kanan di insert caption. Nah, tapi jangan lupa ya, kalau tabel itu dia di posisinya adalah above, kalau gambar itu di posisinya below. Nah, kita kan di bab 1 tinggal diklik cari gambar 1, titik, posisinya adalah below. Oke. Nah, cuman kan ini kenapa dia nggak di tengah? Oh, karena ini nempel sama gambar. Gear bisa. Terus masuk ke bab 2. Lagi insert picture.
Hal ini tinggal di box ke kanan, insert caption, gambar below. Insert picture, sorry, device picture, misal in ke kanan, insert caption, gambar 3. Ini salah nih. Yang ini masih gambar 1.2. Ini captionnya salah. Ya, tinggal diklik kanan. Terus untuk menampilkan apa namanya daftar gambarnya gimana? Tinggal di daftar gambar sama kayak tadi caption. Di reference, insert tabel figure. Nah, tinggal di up aja gambar 1 masuk. Lagi insert tabel figure, sekarang gambar 2 masuk. Lagi insert tabel figure. Gambar 3 masuk. Oke, tinggal di buat sini tinggal di home format painter block. Udah seperti ini, jadi lebih rapi. Sampai sini dia mau tanyain nggak? Kalau bingung semua, terlalu cepet banget. Tes 1, 2. Pada kemana ini? Tidur ya. Halo, halo. Ada ngikutin nggak ya? Halo. Iya, Pak. Udah ngerti? Paham? Paham, Pak. Oke. Jadi kalau udah nanti tinggal kalian kerjain terus, lanjut terus sampai selesai. Sampai ke ya bab 4, bab 5. Intinya pelaporan supaya lebih rapi kayak gini, jadi kan lebih rapi bacanya kan. Bab 3 metode penelitian, terus di sini subbabnya jadi lebih rapi. Di sini juga lebih rapi. Kalau ada page numbering jadi nggak ada yang namanya misalnya tadi nomor berapa ya sebelumnya ya. Terus itu tadi sebelumnya nomor berapa ya. Kalau kalian masih manual ya susah kayak gitu. Kayak gitu. Terus sekarang gimana caranya supaya daftar pustakanya terotomatis? Nih, caranya adalah di bagian reference. Misalkan kalian udah nih bikin di bab terakhir nih. Kan insert page break. Terus bikin langsung bab 3 misal gimana caranya supaya daftar pustakanya otomatis? Misalkan kalian kerjain, nah tinggal di reference, terus di sini di manage resource. Nah kalian masukin di sini, tinggal di new masukin misalkan misalkan kemarin kan misalkan saya udah masuk, misalkan tinggal di new, misalkan dia masuknya apa, jurnal artikel kah, buku kah, jurnal periodical kah, proceeding, conference proceeding kah, report, website. Terus bisa semua di sini ada. Tinggal di misalkan website, kan dari website nih. Tinggal ditulis authornya siapa. Authornya tinggal diedit nih, masukin nama pertama, nama terakhir, nama tengahnya siapa. Terus nama websitenya apa.
name of page web page-nya apa, name of page website-nya itu apa, terus tahun berapa, bulan berapa, hari keberapa, URL-nya apa. Misalkan ini contoh, nah di sini mau ada contohnya nih, misalkan yang pertama penulisannya juga ada di sini, contohnya example di sini di bagian example Januari misalkan bulannya. Jadi cara nulisnya harus Januari, nggak boleh di bulan 01 kayak gitu. Terus penulisan tahun juga, name of website misalkan sample A.com corporate website. Terus di sini judul nama di webpage-nya apa. Misalkan about us, Datum Corporation. Gitu. Misalkan mau lebih lengkap lagi tinggal di show all bibliography fields. Nah, yang bintang itu berarti artinya wajib diisi, yang lain nggak harus diisi kayak gitu. Ini contoh website. Terus kalau dari artikel gimana jurnal? Nah, jadi jurnal kayak gini. Ini yang wajib diisi. Yang ini yang nggak harus diisi. Yang recommendation lah, yang recommended harus diisi. Nah, misalkan kalian udah ngisi nih. Misalkan nih contoh nih, Mila Ridho, Chanel Zikri, pengaruh jumlah terhadap jumlah wanita. Terus misalkan terus Mardia Muhangkat sama Ahyar Andika. Tadi maksudnya Zikri Renaldi, terus Ridho Mila ya. Terus ini Mardia Muhangkat, Ahyar Andika, terus perancangan hati yang terluka. Nah, tinggal misalkan dua ini ada di list kalian, list daftar pustaka kalian, tinggal di blok, nggak di copy di currently list. Di sini ada master list, itu berarti kamu sudah punya beberapa material, udah ada beberapa paper yang udah kamu baca, udah kamu citasi, dan udah kamu masukin ke Word, udah disimpan. Dia otomatis di Word itu nyimpen semua file-file itu. Tinggal dimasukin, terus di copy, nah dia otomatis ke sini. Nah, kalau udah tinggal di close aja. Bikin daftar pustakanya gimana? Tinggal di gimana ya? Di bibliografi, nah diklik di sini. Nah, keluar deh. Enggak, ini bibliografinya dihapus. Kalau Mila R dan Renaldi Z, jadi nanti kan si Ridho Mila misalkan sama Zikri Renaldi tahun 2000, ini bulan Januari. Pengaruh jumlah terhadap jumlah wanita, terus ini Mardia Muhangkat, Muhangkat. Karena dia tahunnya diisi jadi kayak gini. Harusnya tahunnya nggak usah diisi, nggak apa-apa. Ini langsung 2020, titik perancangan hati yang terluka, jurnal psikologi, halaman 22 sampai 20 sampai 24. Kayak gitu. Sampai sini dia mau tanyain. Dia mau tanyain? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Kalau nggak ada, sekarang kita mau saya mau ngajarin juga. Jadi selain daripada membuat laporan ini, jadi sini juga ada kolom, sekalian baca-baca lagi sendiri ya. Ini saya ajarin yang umumnya aja untuk pembuatan supaya dia otomatis kayak gini. Terus juga supaya laporannya lebih rapi kayak gini, dia lebih rapi kan. Nah, ntar nanti tinggal diikutin formatnya aja. Terus selanjutnya saya akan mengajari untuk yang sering bikin sertifikat, yang tinggal di new dan dokumen. Misal kalian bikin kertasnya itu adalah kalian setting dulu kertasnya landscape. F4 mana ya? Misal itu saya Oke. Nah, terus gimana sih mau masukin sertifikat? Tinggal di watermark, custom watermark, visual watermark, word offline, pilih sertifikatnya. Jadi kalian tuh sertifikat nggak usah namanya itu beda, jadi namanya tinggal pakai Excel aja. Misal gini, dimatiin 100%. Oke. Nah, muncul seperti ini. Kalau setting kayak gini, misal margin bilangnya udah ya, jadi lebih mojok ini.
Jadi kayak gini nih, tinggal di setting aja kertas ininya posisi tulisannya taruh di tengah, terus diberikan kepada kan. Nah terus ini biasanya misalkan kalian mau pakai buat sertifikat, misalkan ini Adobe Manhattan misalkan. Nah kan misalkan kalau misalkan kalian manual kan tinggal gini kan, diketik aja misalkan. Oh, nah itu kan kalau kayak gini kan lama. Tapi kalian udah punya datanya di Excel nih misalkan. Ini. Nah, kalau kayak gini kan lama. Walaupun kalian cepat, itu kan harus ngetik-ngetik mulu kan. Nah, ada cara cepatnya. Cara cepatnya gimana? Jadi kita pakai fitur mailing. Tinggal dipilih mailing letters. Udah, tinggal di use an existing list. Pilih filenya yang mau dikirim. Udah masuk, udah dipilih tadi, tinggal dimasukin ke insert match field, tinggal dimasukin bagian nama. Nah di sini nama, jadi Muhammad Amrul tinggal di delete aja. Nah caranya gimana supaya itu mau ngeprintnya, tinggal di preview list. Nah langsung muncul kan Agung Gumelar, tinggal di next, Hayar Andika. Mau ditambahin di sini, mau ditambahin enter sedikit, mau dikecilin bagian sini, kecilin biar dia, nah biar dia lebih nempel. Terus gimana caranya supaya ini kan udah nih, kan udah tentangnya, tinggal diganti lagi ini aja, nomornya pasti sama kan, semua nomor sertifikat seperti itu, semua kertas tinggal di print gitu. Jadi setiap di next print gitu. Jadi mailing tinggal di next print. Kalau soft file gimana sertifikatnya? Tinggal di file save as. Tadi siapa ini tadi? Jumriani misalkan. File save as. Misal contoh nama filenya Jumriani. Oke. Nah, gimana filenya? Misalkan ini kan tadi kayak gini. Nah, ntar filenya dia otomatis jadi seperti ini. Sorry, harusnya di save as sertifikat. Nah, misal di save as, dijadiin PDF ya. Kan sertifikatnya jadi PDF. Nah, jadi kayak gini. Jadi kalian nggak perlu ngedit satu lagi, misalkan kalian ngedit pakai Canva, ngedit lagi pakai Canva satu, terus lagi dieditin namanya masukin, atau ngedit kalian pakai Photoshop. Nggak usah, yang diedit itu cuma covernya aja nih, semua warna ini warnanya semua diedit, tapi tulisan Jumrianinya nggak usah diedit, nggak usah pakai Canva atau pakai Photoshop. Jadi langsung aja seperti itu. Jadi mau tanyain? Nggak ada, Pak. Udah pas kok. Udah ya, paham semua ya? Ntar ini diulang juga sih, diulang-ulang. Ntar rekamannya saya masukkan ke YouTube juga kok. Oke, ada yang mau tanyain? Nggak ada lagi ya? Udah paham semua ya? Kalau nggak ada, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.